Selamat berjumpa lagi Mas kalian dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan belajar lagi tentang matematika, khususnya materi eksponen, akar, dan logaritma. Materi ini diambil dari materi untuk peserta didik SMA kelas 11 khususnya ya. Jadi kalau nanti anak-anak adik-adik kelas 9 mau belajar eksponen sama akar juga bisa, tapi ini mungkin terlalu tinggi soalnya ini materi dari kelas 11 gitu. Jadi yang pertama Mas kalian di sini eksponen ya, kita akan belajar tentang definisi dan sifat-sifatnya yang ada di eksponen ini gitu. Nah, misalnya di sini kan mengingat kembali dulu ya, dulu kita belajar 9 tuh sama dengan 3 akar 2 gitu. Mungkin kalau yang sederhana-sederhana bisa diingat-ingat lagi ya, waktu kelas 9 kan kalian udah pernah juga belajar eksponen, jadi masa lupa kan gitu. Nah, jadi Mas kalian di sini mempertegas saja untuk definisi bilangan berpangkat atau eksponen itu dituliskan seperti ini. Jadi kalau ada 5 dikalikan 5 itu kan sama dengan 5 pangkat 2. Kemudian kalau 5 dikalikan 5 kalikan 5 itu 5 pangkat 3. Terus 5 kalikan 5 kalikan 5 kalikan 5 itu 5 pangkat 4. Nah, nanti kalau dan seterusnya ya Mas kalian, kalau 5 dikalikan 5 dikalikan 5 gitu terus berulang itu sebanyak n kali, itu nanti jadinya kan ditulisnya 5 pangkat banyaknya perkalian berulang kan gini kan ya, jadi 5 pangkat n gitu ya Mas kalian. Nah, cara-cara seperti ini mengarah pada definisi bilangan berpangkat. Jadi untuk definisi bilangan berpangkat sendiri dituliskan seperti ini. Jadi kalau ada sembarang bilangan A yang dikalikan sebanyak n kali, ini berulangnya, jadi A dikalikan A dikalikan A gitu sebanyak n kali, itu nanti sama dengan A pangkat n. Nah, sini untuk sembarang nilai A dan nilai n ya, jadi untuk A dan n anggota bilangan real gitu, atau kan biasa kita temuin kan bilangan bulat ya, tapi biasanya juga bilangan real. Nah, di sini selanjutnya kita mau belajar tentang sifat-sifatnya nih. Nah, di sini kita mau pelan-pelan dulu, soalnya di sini kita mau membangun suatu persepsi ya, jadi suatu metode untuk mengarah pada suatu sifat gitu. Di sini kalau kita punya 2 dikalikan 2 dikalikan 2 gitu sebanyak 7 kali kan ya Mas kalian, di sini itu nanti jadi 2 pangkat 7 gitu. Nah, selanjutnya di sini kita punya 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 13 kali di sini. Jadi 2 pangkat 13. Nah, kalau dikalikan semua, jadi 2 dikalikan 2 yang sebanyak 7 kali ini dikalikan lagi dengan 2 dikalikan 2 sebanyak 13 kali. Nah, nanti kita akan bertemu pada perkalian 2 ini sebanyak 20 kali. Nah, angka 20 ini sesungguhnya dapat dari mana sih? Nah, sekarang kalau kita punya angka 6 nih ya, terus kita kalikan 6, kita kalikan lagi 6, nanti kita dapatnya 6 pangkat 3. Nah, kalau 6 dikalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6 sebanyak 10 kali, kita dapatnya 6 pangkat 10. Nah, kalau keduanya dikalikan 6 kali 6 kali 6 dikalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6 sebanyak 10 kali, nanti hasilnya adalah 6 dikalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6 dan seterusnya dikalikan 6 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 sebanyak 13 kali. Nah, sungguhnya angka 13 ini cepatnya dapat dari mana sih, kan gini. Nah, selanjutnya kalau kita punya ini ya 3 pangkat 10 terus dikalikan lagi nanti dengan 3 pangkat 20 gitu. Nah, ini jadi dapatnya 3 dikalikan 3 sebanyak 30 kali atau 30 faktor. Jadi kalau di sini kan ditulis ya 3 pangkat 10 dikalikan 3 pangkat 20 sama dengan 3 pangkat 30. Jadi sesungguhnya idenya bagaimana kan gitu. Nah, di sini mari kita lihat, kita kalikan semuanya. Jadi 4 pangkat 4 dikalikan 4 pangkat 5.
Nah, apa dapat 4 pangkat 9? Mengapa? Kan gitu. Jadi di sini kita mau lihat caranya. Jadi kalau di sini kita punya, ya di sini kalau kita punya 4 pangkat 4 terus dikalikan 4 pangkat 5. Nah, ternyata hasilnya 4 pangkat 9 ya. Jadi di sini 4-nya dikalikan berulang terus jadi membentuk bilangan berpangkat. Nah, pangkatnya itu berapa? Di sini 4 kali 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 4 sebanyak berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kali. Nah, angka 9 ini sesungguhnya dapat dari mana sih? Nah, di sini kan kita punya 4 sama 5 nih. Jadi kalau dilihat kan jumlahnya 9. Jadi sesungguhnya logikanya gimana ya? Nah, di sini selanjutnya nih kita mau belajar nih secara matematis. Nah, di sini kalau kita punya 8 dikalikan 8 sebanyak 6 kali, terus kita punya 8 dikalikan 8 sebanyak 2 kali, terus kita kalikan keduanya. Nanti hasilnya kan 8 pangkat 8 nih. Jadi artinya itu 8 pangkat 6 dikalikan 8 pangkat 2 itu hasilnya 8 pangkat 8 gitu. Nah, dari proses yang kita udah pelajari ini, perkalian berulang dikalikan perkalian berulang lagi ya dengan angka yang sama, itu kan nanti membentuk bilangan berpangkat. Basisnya ini kan angkanya ya, pangkatnya kan jumlah dari banyak seluruhnya ya, banyak seluruh perkaliannya, faktornya. Jadi di sini secara formal ya, kalau kita punya suatu bilangan sebanyak bilangan dikalikan sebanyak m faktor, terus bilangan itu dikalikan lagi dengan bilangan yang sama, yang sesungguhnya bilangan itu juga udah dikalikan sebanyak n faktor. Nah, nanti kita akan dapat bilangan yang sama itu dikalikan sebanyak itu ini. Jadi sebanyak seluruhnya berapa kali? Nah, itu seluruhnya ini dituliskan m plus n faktor, atau seluruhnya ini sama dengan m plus n kali ya. Jadi sesungguhnya kalau di sini ada perkalian a sebanyak m kali, terus dikalikan perkalian a sebanyak n kali, terus sesungguhnya a itu dikalikan sebanyak m dan n kali, jadi m plus n kali ya, jadi sebanyak m plus n kali. Nah, di sini artinya itu kalau kita punya ditulis ya, jadi diubah tulisannya, jadi sesungguhnya ini sama. Kalau kita a pangkat m, ini yang a kalikan a ini sebanyak m kali, kemudian dikalikan a pangkat n, yang a dikalikan a ini sebanyak n kali, itu sama dengan a dikalikan m plus n gini. Jadi pangkatnya ya jumlah ya, jadi kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, itu pangkatnya beda, basisnya sama, itu nanti bilangan berpangkat juga hasilnya dengan basis yang sama juga, tapi pangkatnya jumlahnya gini. Jadi asal usulnya dari mana, caranya dari mana, pembuktiannya bagaimana, sesungguhnya sifat ini tuh ada jelas ya, jadi bisa dicari dengan cara kita sendiri, atau maksudnya cari sendiri tapi dengan cara yang benar, cara yang formal. Jadi sesungguhnya pembuktiannya seperti ini. Nah, di sini kalau kita punya a pangkat p dikalikan a pangkat q yang tadi ya, itu sama dengan a pangkat p plus q gitu. Nah, selanjutnya kita punya a pangkat p dibagi a pangkat q. Nanti dicoba misalnya kan kalau 3 pangkat 2 dikalikan dibagi 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 ya dibagi 3 pangkat 2 kan nanti bisa dicoret. Nah, sini kan 3 saja. Nah, itu 3 pangkat 1. Nah, jadi a ini pangkat 1 kan, jadi 3 pangkat 1 jadi selisihnya. Nah, jadi dikurangi. Nah, ini contoh pembuktiannya ya. Nanti kalau yang pangkat dipangkatkan berarti gimana? Jadi misal nyoba nanti 3 pangkat 2 apa 3 pangkat 3 dipangkatkan, jadi kan 3 pangkat 2 dipangkatkan 2, misalnya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, terus nanti misalnya 3 pangkat 3 dipangkatkan 3, nanti 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3 atau pangkat 2 gitu. Jadi kalau yang sifat ketiga ini kan a pangkat p dipangkatkan q, nah nanti kan pangkatnya jadinya dikalikan ya, jadi kalau ada a dipangkatkan p kali q gitu. Nah, jadi kalau ada sifat-sifat gini nanti bisa dicarinya itu, dicoba ya nanti dengan pelan-pelan. Jadi yang bisa dulu ditulis, terus nanti dirangkai, disatukan, nanti jadi sifatnya ini kira-kira dapat enggak idenya. Nanti kalau dapat, itu pembuktiannya gini. Jadi kalau yang selanjutnya nih, kita sifat ke 1 2 3 4, ada a kalikan b dalam kurung dipangkatkan p. Nah, di sini hasilnya pangkat p ini dimiliki oleh masing-masing suku ya. Jadi ada a dan b ini sama-sama dipangkatkan p, jadi ya a pangkat p ya b pangkat p gitu.
Nah, yang selanjutnya nih, kalau kita punya A per B dalam kurung pangkat P. Nah, ini sama ya kayak yang tadi. Tapi bentuknya kan pecahan, tapi ini sungguhnya sama. Jadi pangkat ini sama-sama masuk ke dalam. Jadi ini jadi A pangkat P dibagi B pangkat P gini. Nah, selanjutnya kenapa kok semua bilangan yang dipangkatkan 0 sama dengan 1? Nah, alasannya ini merupakan pembuktian dari sifat ini ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian kalau A pangkatnya minus, itu nanti jadi 1 per A pangkat P, tapi 1 per ya. Jadi minus ini melambangkan 1 per. Nah, ini nanti berkaitan dengan yang pembagian tadi. Nah, ini coba nanti pembuktiannya dengan yang pembagian. Nanti kan kalau yang penyebutnya lebih besar pangkatnya, nanti kan kalau selisihnya kan jadi minus. Nah, padahal dia di bawah yang punya pangkat positif. Nah, ini pembuktiannya ya. Nanti kalau yang di bawah, yang A pangkat P per Q ini memang sifatnya ya. Jadi itu dia mengubah A pangkat P per Q ini, mengubah ya atau diubah menjadi A atau akar pangkat Q dari A pangkat P. Jadi gini, A pangkat P terus ya ada akar pangkat Q-nya. Jadi Q-nya bergeser ke kiri ya menjadi pangkat akarnya, kemudian P-nya menjadi pangkat A-nya. Nah, selanjutnya kalau kita punya A pangkat seper P. Nah, di sini mengikuti yang P per Q tadi ya pangkatnya. Ini menjadi akar pangkat P dari A pangkat 1 gitu Mas sekalian. Nah, yang selanjutnya kita mau masuk ke bentuk akar. Jadi sesungguhnya yang eksponen tadi kan mengikuti lanjutan materi dari kelas 9 ya. Jadi sesungguhnya kan sudah dipelajari di SMP, di SMA hanya menambahkan dan memperdalam saja. Nah, di sini lanjutannya adalah bentuk akar. Jadi kalau mengingat lagi akar pangkat 2 dari 9 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya akar pangkat 2 dari 225 itu berapa? Ya, kita cari bilangan yang kalau dipangkatkan 2 atau dikalikan yang sama ya, sebanyak 2 kali kalikan berulang tuh hasilnya 225. Kenapa? Karena di sini akar pangkatnya pangkat 2. Jadi perkalian berulang untuk bilangannya yang dicari cuma 2 kali. Ya, di sini kan 15 gini. Nah, Mas kalian sini simpel saja ya. Di sini mungkin udah pernah ketemu nih yang kayak gini, akar 48 tuh sama dengan 4 akar 3. Nah, terus bingung. Ini sungguhnya logikanya gimana? Nah, tenang ya, kita akan membahas di video kali ini. Nah, terus misalnya gini, kalau kita punya akar 20, ini terus kita pernah lihat, yaitu sesungguhnya juga sama dengan 2 akar 5. Nah, angka 5 ini dapat dari mana? Terus angka 2 ini apa dari 20 ini, terus 2-nya dikeluarin gini kan bingung ya pastinya, soalnya kan kalau belum pernah belajar, kecuali kalau ingat ya materi SMP, nah mungkin udah tahu. Nah, ini kan sesungguhnya juga lanjutan dari materi SMP. Tapi kalau yang lupa mungkin, kalau yang nggak suka matematika ya ini kita sama-sama belajar aja dari yang sederhana ya. Nah, di sini melanjutkan yang SMP, sesungguhnya kita langsung masuk ke persamaan atau sifat-sifatnya ya. Di sini juga sesungguhnya disebut dengan istilah hukum-hukum. Jadi artinya di sini kalau di sini kita punya akar dari A terus dikalikan akar dari B, ini sama dengan akar dari hasil kali dari bilangan yang di bawah tanda akar ya. Nah, di sini yang di dalam tanda akar. Jadi akar AB gini, mungkin dulu udah pernah ketemu ya. Jadi kita bisa lanjut. Mungkin di sini pembuktiannya bisa dicari pembuktian yang dulu yang udah pernah jelasin waktu SMP. Tapi kalau belum ya nanti bisa dicari sendiri. Nah, kalau di sini pembuktiannya ya ini merupakan sifatnya ya. Jadi kalau ini ada sama-sama pangkat setengah kan, kalau dikalikan kan belum pernah ya. Jadi di sini yang paling awal ya, jadi dari
sifat bilangan berpangkat gini. Nah selanjutnya kalau kita punya akar A dibagi akar B, ini sama dengan akar dari A per B gini. Nah selanjutnya kalau kita punya P akar A terus ditambah Q akar A, di sini kan syaratnya ya kalau di sini sama-sama akar A, di sini akar A juga. Nah jadi di sini jadi bisa langsung P plus Q akar A. Jadi ini P plus Q tanda kurung ya. Jadi di sini bukan berarti P-nya kehilangan akar A, terus di sini yang punya akar A cuman Q, bukan. Nah di sini syaratnya ada yang sama-sama bilangan di bawah tanda akar nih sama. Nah, di sini misalnya contohnya 4 akar 2 dikurangi 2 akar 2 ini sama dengan 4 dikurangi 2 akar 2 jadi 2 akar 2 ya. Jadi kalau P akar A dikurangi Q akar A ini sama dengan P min Q dalam kurung ya akar A. Nanti mungkin kalau nemu sifat-sifat yang lain bisa ditambahkan. Nah di sini kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya itu menyederhanakan bentuk akar mas kalian. Jadi kalau tadi kan ketemu misalnya kayak akar 28 sama dengan akar 2 akar 7 yang bentuk seperti ini ya. Nah ini sesungguhnya gimana, mungkin sebelumnya kalau udah ada idenya, udah pernah belajar di SMP juga, bisa dikerjain dulu nih. Nanti kalau sudah baru lanjut videonya, soalnya mau kita bahas. Nah pembahasannya di sini mengulang ya, kalau ada akar 28 kita pecah jadi faktor 28 ini berapa. Nah kita cari yang efisien. Nah di sini langsung aja 4 kali 7, biar apa? Biar nanti dapat akar 4-nya ini langsung bisa dapat bilangan bulat ya, 2. Nah nanti akar 7-nya kan sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah berarti kan langsung aja 2 akar 7. Nah kalau yang di sini akar 27 itu kan nanti sama dengan cari faktor 27 ya, yang salah satunya bisa langsung diakarkan. Jadi di sini nyarinya yang ada 9-nya, soalnya 9-nya bisa diakarkan kan sama dengan 3 akar 3. Nah mungkin nanti bisa dibaca sendiri, soalnya ini sudah sangat jelas ya, juga sudah pernah dipelajari kayaknya dulu. Jadi takutnya cuman buang-buang waktu ya. Nah di sini mungkin sekilas kalau yang akar 486, akar dari 486 ini kita cari sampai dapat yang 81 kali 6. Jadi kalau misalnya dibagi 2 dulu boleh, nanti hasilnya masih genap ya, bisa dibagi. Oh kalau ini kan dibagi 2 ganjil, nanti misalnya terus dibagi 3. Nah nanti mungkin udah dibagi 2, udah dibagi 3 sama aja udah dibagi 6. Nanti mungkin hasilnya 81. Nah langsung dapat ide kalau akar 81 tuh 9. Jadi 9 akar 6 gitu ya. Jadi bisa cepat saja. Nah, tahukah kalian kalau nilai sinus 45 derajat itu setengah akar 2 itu dapatnya kan kalau dihitung pakai segitiga kan masih 1 per akar 2 dulu ya. Nah, kalau sinus 60 derajat ini juga 1 per 3 akar 3. Sesungguhnya kan dia dapatnya juga dari 1 per akar 3. Nah, jadi kan ini ada bentuk yang proses merasionalkan gini ya. Jadi dia ada bentuk mengubahnya. Nah, mengubahnya ini namanya merasionalkan. Jadi di sini kalau kita punya seperakar 2 nih, kayak yang sinus 45 tadi derajat. Nah, kan dia dirasionalkannya dengan dikalikan penyebutnya ya, karena penyebutnya yang bentuk akar. Nah, di sini jadi seperakar 2 dikalikan akar 2 per akar 2. Jadi kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya, perkalian pecahan. Jadi nanti kita dapatnya di sini 1 dikalikan akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2, berarti kan seperakar 4. Nah di sini akar 4 diubah jadi 2 biar sederhana, jadi setengah akar 2. Nanti kalau yang 2 per akar 3, nah nanti 2 per akar 3 pembilangnya 2 tetap. Nah nanti penyebutnya yang dipakai ya, jadi pecahan baru akar 3 per akar 3. Kenapa dikalikan gini bisa hasilnya 1
senilai ya, jadi sama dengan, kan di sini kalau akar 2 dibagi akar 2 kan 1, jadi mungkin kalau udah sering bermain dengan matematika kan sering ya, kalau misalnya ada induksi matematika, di sana ada di sini ada pembuktian dengan yang sejenis dikalikan 1, tapi wujudnya bukan angka 1 ya, tapi misalnya dengan pecahan atau dengan kedua ruas dikalikan bilangan yang sama atau dioperasikan dengan bilangan yang sama, kan hasilnya senilai ya, sama-sama dikalikan 1, karena nanti kalau seperti itu kan nanti sama saja dikalikan pecahan atau kedua ruas dikalikan bilangan yang sama, kan nanti logikanya nilainya sama-sama tetap ya untuk ruas kiri dan ruas kanan. Nah, selanjutnya di sini melanjutkan yang tadi kan, yang pembilang jadi 2 akar 3. Nah, penyebutnya kan jadi hilang ya tanda akarnya. Nah, ini yang kita tuju. Jadi bentuk merasionalkan ini untuk menghilangkan bentuk akar di penyebutnya. Jadi di sini jadi 2/3 akar 3. Nah, untuk contoh yang ketiga di sini kita punya 3/5. Nah, di sini 3/5 ini dikalikan akar 5/5 dikalikan penyebutnya untuk merasionalkan, untuk menghilangkan tanda akar di penyebutnya ya, untuk menghilangkan bentuk akar dari pecahan ini. Jadi kalau cepatnya ya langsung 3/5 akar 5, tapi prosesnya dapat dari mana? Dari cara-cara seperti ini ya mas kalian. Nah, kita lanjutkan. Nah, secara formal kalau angkanya ini A ya, sembarang bilangan, ini kan nanti otomatis logikanya kita kalikan dengan akar A-nya. Nah, berarti kan jadi 1 akar A per A, jadi kan 1 per A akar A, gini ya mas kalian. Nah, untuk jenis yang ini udah paham atau belum? Kalau sudah, nanti kita bisa lanjut ke bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya lebih rumit ya, ada 1 per B plus akar A, ada yang bawahnya dua-duanya bentuk akar nih, akar A plus akar B. Nah, nanti juga pelajari yang minus bagaimana. Nah, untuk bentuk yang pertama, yang kedua ya, 1 per B plus minus akar A. Nah, kalau yang plus dulu, di sini kita punya 1 per 1 plus akar 2. Nah, di sini merasionalkannya sama ya, dikalikan dengan penyebutnya, tapi perbedaannya hal yang baru nih, itu tanda plus ini tanda operasinya diganti lawannya ya, jadi ganti minus untuk merasionalkannya. Jadi pembilangnya nanti jadi 1 min akar 2, kalau penyebutnya nanti dikalikan secara lengkap ya, di sini secara yang satu-satu. Jadi sini 1 kali 1 1, kemudian di sini 1 kali min akar 2 di min akar 2, kemudian di sini akar 2 dikalikan 1 akar 2, jadi kan habis ya 0. Selanjutnya akar 2 dikalikan min akar 2, hasilnya min 2 ya. Jadi di sini untuk penyebutnya 1 min 2, nanti hasilnya sama dengan min 1. Jadi 1 min akar 2 dibagi min 1, jadi akar 2 min 1. Nanti kalau mau dicari hasilnya ini ya 0,41. Nah, selanjutnya nih mas kalian masih yang plus. Nah, di sini misalnya ada 1 per 2 plus akar 3. Nah, nanti di sini dikalikan 2 min akar 3 per 2 min akar 3 ya mas kalian. Jadi di sini sesungguhnya dikalikan dengan penyebutnya saja, tapi tanda plus diganti tanda minus. Nanti bisa diamati lagi ya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini nanti udah ditulisin ya di sini. Kalau yang plus dikalikan dengan yang minus lawannya ya. Kalau yang minus dikalikan juga dengan lawannya yang plus. Nanti hasilnya kan ini ya. Penyebutnya sama-sama P kuadrat min A, tapi pembilangnya kebalik ya. Kalau yang di sini plus malah jadi minus, kalau yang di sini minus malah jadi plus, gini ya mas kalian. Nah, selanjutnya kita mau lanjut nih ke materi yang
keduanya tanda akar, jadi ada akar B terus plus minus akar B. Nah di sini contoh yang pertama lengkap ya, seper akar 2 ditambah akar 3. Nah di sini merasionalkannya bagaimana? Ya dikalikan dengan lawannya. Jadi kalau di sini akar 2 plus akar 3 lawannya akar 2 min akar 3. Jadi akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3 dikalikan dengan seper akar 2 plus akar 3 ya. Jadi pembilangnya itu akar 2 min akar 3, penyebutnya 2 min 3. Dapat dari sini akar 2 dikalikan akar 2, 2. Di sini kan min akar 6 karena 2 dikalikan 3 ya, langsung dalamnya. Nah di sini terus karena tadi min terus ini plus akar 6 berarti sama dengan 0, makanya nggak ditulis. Terus lanjutannya di sini plus dikalikan min, min. Sini akar 3 dikalikan akar 3 sama dengan 3. Jadi 2 min 3 ya, hasilnya tadi 3. Jadi akar 2 min akar 3 per negatif 1. Nah karena dikalikan min 1 dibagi min 1 berarti jadi akar 3 min akar 2. Nah, hasilnya ini ya 0,32. Nah istilah titik-titik berikut. Nah jadi tugas kalian melengkapi ya, jadi belajarnya melengkapi biar aktif. Nah mas kalian, secara umum kalau kita punya seper akar A plus minus akar B, hasilnya ini ya, akar A min plus akar B per A min B dapat dari mana? Dapat dari sini. Jadi dia dikalikan dengan lawannya kan. Jadi yang di sini bawahnya A min B sama. Tapi pembilangnya lawannya penyebutnya ya. Jadi kalau di sini plus, sini min, ini sama kayak yang sebelumnya ya. Di sini min, sini plus. Karena dikalikan dengan lawannya untuk merasionalkan. Nah untuk materi eksponen dan akar sudah selesai. Sekarang kita mau lanjut ke materi logaritma. Nah, logaritma ini mungkin baru pelajari di SMA ya. Jadi ini merupakan hal yang baru, yang menarik. Mungkin pernah lihat ya di sini 2 log 4 sama dengan 2. Kok bisa? Nah, di sini 2 log 8 sama dengan 3. Kok bisa? Nah, tanda-tanda log ini, tulisan log ini menandakan logaritma ya. Fungsi logaritma ini fungsi yang berbeda dengan eksponen dan bentuk akar. Tapi fungsi logaritma ini berkaitan dengan eksponen dan bentuk akar. Makanya kita bahas setelah kita membahas eksponen dan bentuk akar ya di materi SMA ini. Nah, di sini kita mau masuk ke definisi dari logaritma. Kalau kita punya sembarang bilangan A, B, C, ya di sini aturannya elemen bilangan real ya. Di sini kalau kita susun membentuk persamaan logaritma, di sini ketentuannya sesuai dengan aturan logaritma ya. Di sini dituliskan A log C sama dengan B. Ini secara definisi artinya adalah suatu bilangan A yang dipangkatkan dengan pangkat B, ini hasilnya sama dengan suatu bilangan C. Nah, di sini juga bisa ditulis log A, C sama dengan B. Nanti penulisan logaritma ada beberapa ya, mungkin bisa dikumpulin biar catatannya lengkap. Nah, untuk sifat-sifat dasar dari logaritma, ini ada banyak ya, ada 10 lebih termasuk definisinya. Jadi mungkin nanti bisa digabungin. Nah, di sini sifat-sifatnya itu yang pertama ada A log XY, ini artinya dikalikan ya, X kalikan Y. Ini bisa kita pecah ya menjadi A log X ditambah A log Y. Nah kemudian kalau kita punya A log X per Y, ini juga kita bisa pecah dengan cara yang sama ya, tapi tandanya berubah jadi minus. Karena di sini pembagian, jadi kuncinya kalau di sini perkalian, pemecahannya menjadi jumlahan, tapi kalau di sini pembagian tandanya di sini minus. Nah kalau di sini simpel ya, A log X pangkat N
pangkatnya diturunin karena di sini kan A-nya pangkat 1. Nah, mungkin nanti masuk ke sifat berikutnya, tapi di sini sebagai dasar ya, di sini A-nya pangkat 1, jadi N per 1 kan sama dengan N. Di sini dulu, kemudian lanjutannya A log X. Nah, masuk sifat berikutnya nih, kalau tadi bingung. Maksudnya kalau ada A pangkat Q, log X pangkat P, itu sama dengan pangkatnya dulu nih, kita urusin. Nah, di sini yang P malah yang di atas, jadi P per Q dikalikan A log X. Nah, selanjutnya kalau di sini ada 2 logaritma ya. Kemudian di sini X-nya hasil logaritmanya itu sama dengan basisnya. Nah, di sini jadinya kan X dengan X berarti kan bisa kita coret. Jadi kalau A log X jadi X log Y ini. Dengan numerus ya tadi. Jadi kalau tadi numerusnya sama dengan basisnya. Nah, itu bisa langsung dicoret. Nah, selanjutnya kalau kita punya A log X, ini bisa kita tuliskan dengan basis yang baru. Nah, bentuk logaritmanya berubah jadi log X per log A dengan basis yang baru P. Nah, bicara tentang basis, kalau logaritma tanpa basis, ini artinya basisnya 10. Nah, selanjutnya, sifat yang selanjutnya, kita punya A log X. Ini bisa kita tuliskan menjadi 1 per X log A. Jadi, numerus dengan basis kita tukar. Nah, jadi tadi kita punya numerusnya X, basisnya A. Nah, kita bisa ganti dengan numerusnya A yang dahulu basis, kemudian basisnya X yang dahulu numerus. Nah, selanjutnya kita punya A pangkat A log X. Nah, di sini simpel ya, kalau gini dicoret A-nya. Jadi X-nya turun, jadi sama dengan X. Lanjutnya di sini A log A sama dengan 1. Nah, di sini ada teka-teki ya. Kenapa bisa A log A sama dengan 1? Nah, selanjutnya A log 1 sama dengan 0. Di sini juga ada teka-teki. Nah, mungkin kita bahas saja sekalian karena ini sungguhnya mudah ya. Jadi, di sini kembali ke definisi. A log A sama dengan 1. Menurut definisi, di sini A basis, A numerus 1 hasil logaritma. Nah, artinya apa? Bentuk ini ekuivalen dengan bentuk bilangan berpangkat. Jadi, di sini bisa kita tuliskan A pangkat 1 sama dengan A. Benar ya, setiap bilangan yang dipangkatkan 1, yang dikalikan hanya sebanyak 1 kali berulang, itu sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi, A log A sama dengan 1 ini artinya dengan dasar dari bilangan berpangkat yang A pangkat 1 sama dengan A. Nah, kalau A log 1 sama dengan 0, pemecahan teka-teki yang ini bagaimana? Nah, di sini mengacu pada dasar bilangan berpangkat yang setiap bilangan bila dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi di sini A pangkat 0 sama dengan 1. Kita tuliskan dalam bentuk logaritma. A log 1 sama dengan 0. Nah, materinya sudah selesai ya, Mbak Mas kalian. Di sini cukup panjang, cukup menarik juga, cukup lengkap. Nah, di sini kita bisa evaluasi nih, refleksi dapat apa. Mungkin sudah belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, eksponen akar, dan juga ada fungsi logaritma ya dari matematika yang baru di kelas 11 ini ya, di SMA. Nah, jadi cukup sekian ya dari kami, dari channel YouTube Bimirai. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, menonton, dan juga memperhatikan, sudah belajar bareng. Nah, materinya sudah selesai. Mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa dimaafkan. Selebihnya datang dari Tuhan.
Nah, terima kasih untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.